Baby lion. Iya, baby lion, kayak lion rambutnya, katanya kayak singa. Mau dipanjangin rambutnya. Ya, ini bikin kita semua panik kemarin. Ya, Iya. halo semua, apa kabar? Kembali lagi di Lipo Channel. Halo, Hiro mana nih, Hiro? Iya, ini abis makan siang teman-teman. Jadi anak-anak makan siang di rumah. Ini lagi nunggu, nanti mau balik lagi jam 3:45 ke sekolah. Ini rambutnya Yuna ini, walaupun udah disisir tetap kelihatan berantakan. Iya, baby lion, kayak lion rambutnya, katanya kayak singa. Mau dipanjangin rambutnya. Ya teman-teman, ini si Yuna kemarin bikin panik satu keluarga. Nih, bikin panik. Jadi iya. Wow. Hiro jangan, Hiro jangan goyang. Yora. Jadi teman-teman ya, ini gara-gara ini nih. Si kecil ini, magnet huruf I, alfabet I titiknya ini, bikin kita semua panik kemarin. Jadi ceritanya itu, kita kan lagi makan siang. Anak-anak kan makan siang di rumah. Anak-anak itu makan siang di rumah, terus Yuna udah selesai. Kita masih makan. Nah, dia mainlah sendiri, main alfabet gitu ya, di papan tulis magnet, karena ini magnet ya teman-teman. Terus tiba-tiba dia nangis. Terus kenapa nangis? Dia sambil korek-korek hidungnya. Terus aku lihat dong, pasti ada sesuatu ini di hidung, gitu kan. Dia pengen keluarin sendiri, tapi makin dalam. Nah, ini padahal ini besar ya teman-teman. Itu hidungnya itu kecil loh. Itu dimasukin sampai di sini. Terus kan saya juga nggak punya alat gitu, pengen saya tarik gitu pakai pinset, cuman nggak punya pinset ya, takut juga. Terus untung papinya itu kan kerja dari rumah ya, kita lagi makan gitu, papinya sampai belum selesai makan itu langsung kita bawa, papinya sendiri sih bawa ke emergency di Cup. Kita rumahnya kan untungnya sih di center, Cupnya itu jalan kaki lah 5 menit. Cup itu apa sih, kayak rumah sakit pertolongan pertama gitu, tapi bukan untuk rawat jalan ya teman-teman, kayak klinik tapi namanya Cup di sini. Jadi kita ke situ, ke emergensinya pas itu habis makan siang ya, belum selesai, itu masih jam makan siang. Nah, itu sampai resepsionnya itu sampai cari-cari susternya yang bisa nolongin gitu kan. Terus dilihat ininya, hidungnya mau dikeluarin, tapi susternya itu pakai pinset yang plastik teman-teman. Jadi pinset plastik nggak bisa gitu kan. Habis itu susternya itu kasih tahu Papa Robert, kamu harus ke hospital katanya, ke rumah sakit. Nah, terus Papi Robi itu harus ke rumah sakit kan teman-teman. Dari rumah sakit, dari Cup itu ke rumah sakit itu sebenarnya 15 menit jalan kaki gitu. Tapi karena bawa Yuna tanpa stroller agak susah ya teman-teman. Dia pasti nggak mau jalan juga. Terus akhirnya naik taksi tuh. Papi Robi kasihan banget ya, makannya belum selesai terus harus ke rumah sakit, pindah lagi rumah sakitnya. Saya nggak bisa nemenin karena saya harus temenin Hiro sampai nanti, karena Hiro harus balik lagi ke sekolah teman-teman. Jadi habis saya antar Hiro ke sekolah, terus saya nyusul tuh jalan kaki ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya lihat itu di dalam ruangan itu ada Papi Robi sama 2 dokter sama 2 suster. Jadi 5 orang itu di situ. Yuna udah berontak-berontak kan, nggak mau, karena awal sama dokternya itu dipakein masker, dipompa supaya ini keluar dari hidung gitu kan, dipompa gitu
biar anginnya keluar dari hidung, tapi yang keluar cuman air, ingus, itu nggak keluar. Terus mungkin nggak berani juga dia mau pakai pinset. Akhirnya dia bilang nggak bisa, tapi anaknya masih bisa napas kan, masih katanya nggak apa-apa ini. Besok dokter THT-nya itu udah pulang teman-teman. Jadi dokter THT untuk anak-anak itu udah pulang, nggak ada dokter THT. Mereka tidak bisa melakukan tindakan, jadinya harus datang, katanya besok pagi datang aja lagi ke emergency lagi. Wah, dalam hati saya, wah, terus kita harus gimana ini kalau di rumah? Nggak apa-apa, ini nggak terlalu berbahaya katanya. Gimana nggak terlalu berbahaya ya? Ini di dalam hidung, kalau nanti Yuna tarik nafas gitu kan makin dalam ya, gitu. Kalau stuck di sini, kata dia, kalau dia makin naik itu bisa keluar dari tenggorokan. Tapi kan ini besar, nanti kalau nyangkut di sini malah lebih susah, harus dibuka kan, gitu kan. Saya takut juga itu, kebanyakan pikiran yang gimana gitu kalau nyangkut gitu. Takut saya tuh. Saya bilang sama Papi Robi, wah kita nggak bisa nunggu sampai besok, coba telepon kemana gitu, tanya di mana yang ada dokter THT yang di mana aja deh kita datengin gitu, yang sekitar sini gitu. Kalau nggak ada ya harus kemana gitulah, pokoknya cari. Terus akhirnya Papi Robi tanya asuransi di mana dokter THT. Terus ada nih di klinik dekat rumah juga, jalan pulang ke rumah ada klinik, di situ ada dokter THT, tapi untuk orang dewasa, nggak apa-apa lah. Jadi itu dokter THT-nya agak sore. Terus di klinik yang sama itu ternyata itu ada dokter anaknya langganan, bukan langganan ya, Yuna suka ke dokternya, dokter anak itu. Terus kita bilang kita ke dokter itu aja, dokter biasa. Yuna sering ke dokter kalau sakit, di dokter klinik itu. Terus kalau dia nggak bisa, baru kita ke THT. Akhirnya kita ke sana, ketemu sama dokter itu, dokter anak itu, dokter langganan Yuna. Terus Yuna kan udah kenal gitu, jadi dia lebih tenang kalau pas diperiksa teman-teman. Pas di rumah sakit kan dia nggak tenang, dia berontak. Tapi habis diperiksa anaknya lari-lari tuh, padahal masih nyangkut di sini, nggak bisa kan, kita disuruh pulang. Terus itu kita ke klinik itu, happy, masih jalan ke kliniknya lari-lari, kayak nggak kejadian apa-apa itu Yuna. Pas sampai di klinik itu, di klinik yang dokter langganan Yuna, kita ke dokter anaknya. Habis itu dilihat, waduh ini karena Yuna bersin mungkin agak kelihatan ya, udah agak deket, tapi karena dia napas lagi. Pas dokternya lihat pertama, bisa kelihatan nih, kayaknya gampang ya. Dokternya cari alat lah, dia tanya ke suster, tolong cariin di dokter THT itu pinset yang kecil untuk anak-anak. Susternya cariin, dikasih tunjuk, ini mau yang mana dokter? Oh yang ini, ya udah. Terus pas dilihat lagi udah agak dalam lagi tuh, karena Yuna mungkin tarik napasnya kenceng kali ya, karena ingusan. Terus itu dokternya, Papa Robi pegangin tangan Yuna sama kaki sama nyenterin. Dokternya pegang mulut, ini mau cabut, saya pegang kepala supaya dia nggak gerak. Terus akhirnya untung aja keluar itu, ini nih si kecil, keluarlah itu berdarah sedikit, karena mungkin udah dari jam 2 itu, kayaknya setengah 2. Tindakannya itu sama dokter pediatranya itu jam 4-an, jadi udah sekitar 2,5 jaman ya teman-teman. Itu udah nempel di sini kali ya, ditarik gitu kan, terus berdarah. Kata dokternya nggak apa-apa, disumpel
kasa aja, setengah jam disumpel aja, jangan dikelepasin. Terus itu udah tuh si Yuna tuh bikin sakit kepala, bikin bukan sakit kepala lagi ya, panik kita sampai ketiga rumah sakit itu ya. Pertama KAP, kedua rumah sakit besar, ketiga ini di klinik. Akhirnya untung aja dokter, biasanya Yuna pergi, Yuna juga lebih tenang sama dokter itu, diperiksa mau, diliatin mau, kasih lihat gitu. Terus dipegang juga nggak terlalu berontak dia, karena dokternya cepet juga, kecapit langsung ini. Kalau nunggu sampai besok mah aduh nggak bisa tidur saya gitu. Makanya sekarang jadi pembelajaran juga buat Yuna ya, ini kecil ini. Jadi dia tahu kan sakit gitu masukin barang ke hidung gitu. Jadi kalau kita meleng sedikit nih, anak-anak lagi main sendiri gitu ya, kan mainannya banyak gitu, lagi main ini, kita juga nggak nyangka kan ini dia masukin ke dalam hidung. Anak sekecil umur 3 tahun gitu. Jadi pembelajaran juga buat dia, biar dia tahu kalau masukin itu sakit itu kan, nggak bisa napas kan, dia nangis. Tapi pas cuman pas dikoreknya aja, dipegang nangis. Habis itu mah dia main-main aja kayak nggak ada apa-apa, padahal masih ada di sini. Kitanya yang masih panik-panik, dianya tenang-tenang aja Yuna. Tapi biarin lah, biar dia tahu, udah dibilangin sama susternya kan, jangan masukin ke ini. Kenapa kamu masukin barang ke hidung? Nggak tahu tuh Yuna ngerti apa enggak. Ntar di rumah saya juga omongin lagi tuh Yuna, ini jangan dimasukin tuh barang ini saya tunjuk-tunjuk, jangan dimasukin hidung, tidak boleh dimasukin apa-apa gitu. Anaknya mah cengar-cengir aja ya Yuna. Aduh, sekarang mah udah lega teman-teman. Yuna tunggu sebentar, itu mau ngapain? Nah teman-teman, tadi habis nemenin Yuna BAB, sekarang kembali lagi ya. Oh ya, tuh rambut Yuna tuh. Hiro kok lemes, Hiro ngantuk teman-teman. Nanti mau balik lagi jam 3, setengah jam lagi mau balik ke sekolah. Iya, sleeping. Hiro dingin, kedinginan tuh. Hah? Yuna mau dikuncir Rono? Kuncir. Mama kuncir. Mama mau dikuncir, Yuna aja. Mama kuncir. Ambil itu karetnya. Ay. Koyar deh ke. Ke koyar. Koyar deh flower. No, itu mahal. Jangan dibawa ke sekolahan. Di sekolahan kan nggak boleh bawa itu. Si pulsera si koyar deh Hiro, si koyar mama no. Ya, Yuna mau apa, dikuncir apa enggak? Kuncir. Nih anaknya nih mana yang kemarin hidungnya Awa nih ya, Awa, biar dia belajar juga teman-teman, jangan masukin barang ke dalam hidung, sakit, biar jadi pengalaman gitu. Bikin mama papanya takut. Jangan main ludah, bikin mama papanya panik. Untung aja udah keluar. Thank you. Iya, thank you dokter. Dokter siapa? Dokter Weda. Namanya dokter Weda. Iya, kalau diperiksa begitu tuh. Iya. Teddy bear. Iya, kemarin Yuna habis vaksin juga. Cek tumbuh kembangnya oke, kakinya napak ke tanahnya juga oke. Semua oke. Kuncir. Sisirnya mana sisir? Sisirnya ambil. Iya. Ilo. Tuh. Mana sisirnya? Mana sisirnya? Sini dulu, sini.
Iya, kemarin itu Ya. abis Yuna udah diambil. Kuncir. Iya, dikuncir. Habis Yuna udah diambil ini langsung Oi. lega mama. Ui. Langsung lega mama. Mama traktir makan di mana? Di kafetaria ya. Traktir makan roti akhirnya. Karena jemput Hiro terus kita makan-makan. Karena Papa Robi kan juga belum makan ya kemarin ya. Langsung bawa Yuna ke emergency. Makannya belum selesai sampai nggak makan. Papa Robi, kasihan Papa Robi. Jadi abis itu kita langsung makan di kafetaria. Jemput Hiro makan di kafetaria. Ya udah. Oh, Hiro tuh. Ya sampai di sini dulu teman-teman ya. No? Te quiero. Te quiero. Jangan begitu Hiro. Kenapa? Apa? Apa? ¿Qué quieres? Oke. Hak? Oh, Hiro mau dipeluk juga ya. Teman baiknya nggak masuk teman-teman hari ini. Hiro teman baiknya nggak masuk, jadi dia sedih. Hiro ya. Leonardo nggak datang lagi ya. Ya. Ini kebanyakan TikTok ini. Konnichiwa kata Yuna. Ya. No monkey no monkey kata Yuna. Hiro. Minion. Minion? Mana Minion? Iya, sekarang Mama udah lega, udah bisa tidur. Kemarin Mama nangis-nangis sampai bengkak matanya Yunanya ketawa-tawa, lari-lari, nangis sebentar, lari-lari, lari sana, lari sini, mamanya yang takut. Iya. Ya udah, ya sampai di sini dulu teman-teman. Kita udah mau berangkat ke sekolah lagi, mau siap-siap, pakai jaket, pakai sepatu, pakai shawl, terus mau kembali ke sekolah. Nanti jam 5 jemput lagi. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen di Lipo Channel. Bye bye. Hiro udah lemes. Ketik.